Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Handayani Slia, NIM 192201111, perwakilan dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian data penelitian, klasifikasi jenis data. Pengertian data penelitian, aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Pengertian data penelitian menurut beberapa peneliti adalah kumpulan fakta yang dikumpulkan dari subjek penelitian untuk diolah dan dianalisa menjadi kesimpulan atau hasil penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Selanjutnya itu klasifikasi jenis data. Yang pertama, jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Ya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Contohnya itu data hasil kuesioner terhadap responden, wawancara, lalu hasil survei. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Biasanya data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu dan data diterima dalam bentuk jadi seperti diagram, grafik, dan tabel. Contoh data sekunder yaitu data sensus penduduk oleh BPS, data penyakit kanker yang dilakukan oleh WHO, data startup di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi. Yang kedua, jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ialah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Data kualitatif biasanya bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membacanya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Contohnya, kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit, yang lalu kualitas pelayanan di hotel, dan lain-lain. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan lanjut, yang kedua itu data kuantitatif. Data kuantitatif ialah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan, matematika, atau statistika. Contohnya itu umur Rudi 20 tahun. Yang kedua, tinggi badan rata-rata di kelas A adalah 170 cm. Lalu suhu di kota Jakarta mencapai 37 derajat. Dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu jenis data berdasarkan sumbernya. Dibagi menjadi dua, data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Contohnya, kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan, jumlah karyawan di perusahaan, dan tingkat kepuasan karyawan di suatu institusi. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal ialah data yang diperoleh dari luar lingkup kerja atau luar organisasi atau di tempat dilakukannya penelitian, di luar tempat dilakukannya penelitian. Contohnya itu data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS, data penjualan produk perusahaan lain, dan jumlah siswa di sekolah lain. Yang keempat, jenis
data berdasarkan waktu pengumpulannya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama data cross section. Data cross section ialah data yang diambil pada satu periode waktu tertentu sehingga ia membutuhkan data di waktu lain jika ingin melakukan perbandingan. Contohnya yaitu data penjualan suatu perusahaan pada bulan Februari 2018. Terus data keuangan perusahaan pada bulan Mei 2015. Yang kedua data berkala. Data berkala ialah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati atau diobservasi. Data ini nantinya akan diamati pola perubahannya dari periode ke periode. Pola perubahan ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan atau mengambil sebuah keputusan. Data berkala dapat diambil setiap hari, minggu, bulan, triwulan, atau setiap bulan. Contohnya yaitu data impor beras Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020, lalu jumlah penjualan per hari selama bulan Agustus 2019, lalu hasil pertanian setiap bulan selama tahun 2019. Hanya ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data. Sebenarnya dalam membuat sebuah masalah penelitian, salah satu hal yang harus dipertimbangkan yaitu sumber data. Sumber data itu apa sih? Sumber data kalau menurut Suharsimi Akuntoro, seorang ahli, sumber data adalah subjek di mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki kejelasan informasi tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Contohnya seperti kuesioner yang sifatnya responden, yaitu orang lain yang merespon, orang lain yang memberikan penjelasan. Lalu untuk macam-macam sumber data yang kita gunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kalau sumber data primer, sumber data yang diperoleh langsung oleh sang peneliti. Lalu kalau sumber data sekunder itu sumber data yang seperti tadi, responden atau respon orang lain. Jadi sumber data yang diperoleh dari pihak lain, seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang sumber data primer dan sekunder akan dijelaskan oleh Mas Febri. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber data. Oke teman-teman, sumber data itu ada dua, satu primer dan satu sekunder. Dan kita pasti tanya-tanya, apa itu data primer dan sumber data sekunder? Oke, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Jadi data primer itu data inti, data utama penelitian, data primer. Oke, bisa dimengertikan data primer. Yang kedua itu data sekunder. Apa data sekunder itu? Data sekunder itu merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik. Biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa, perusahaan swasta, atau badan lain yang berhubungan dan penggunaan data. Jadi gini, data primer itu data utama penelitian. Data sekunder adalah data yang mendampingi atau melengkapi data primer tersebut. Oke, bisa dipahami kan? Jadi kan ada primer, sekunder. Jadi primer itu data utama dan sekunder adalah bukan penyangga, data
yang melengkapi. Oke. Terus di sini, terus perbedaannya apa? Primer dan sekunder. Di artikel dan jurnal yang kita temukan ada 10 perbedaan. Dari definisi sudah pasti berbeda kan dari definisi. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utama. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh sumber primer atau tersedia untuk peneliti gunakan untuk penelitian sendiri. Jadi sudah kelihatan kan dari definisinya itu berbeda. Yang kedua, jenis data. Yang ketiga, proses. Yang keempat, ketersediaan. 5, alat pengumpul data, sumber. Dan yang 7, spesifikasi. Yang ke-8, akurasi. Dan yang ke-9, efektivitas biaya. Dan yang terakhir, metode waktu pengumpulan. Maka dari itu ada 10 perbedaan antara data primer dan data sekunder. Jadi yang paling utama itu dari jenis atau bukan dari jenis, dari definisi. Dari definisi saja sudah jelas berbeda. Apa itu sekunder, apa itu primer. Jadi yang primer itu utama, yang sekunder adalah pendamping atau saling melengkapi data primer. Jadi seperti itu, bisa disimak di makalah yang sudah kami share. Untuk materi selanjutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan metode pengumpulan data. Ini pengertian metode pengumpulan data. Ada beberapa pandangan dan pendapat, tapi semuanya intinya sama. Pengumpulan data adalah komponen penelitian di semua bidang studi, termasuk ilmu fisik dan sosial, humaniora dan bisnis. Meskipun metode bervariasi berdasarkan disiplin ilmu, penekanan adalah memastikan bahwa pengumpulan data dilakukan secara akurat dan jujur. Tujuan dari semua pengumpulan data adalah untuk menangkap bukti kualitas yang memungkinkan analisis mengarah pada perumusan jawaban yang meyakinkan dan kredibel untuk pertanyaan yang diajukan. Metode pengumpulan data juga dapat diartikan sebagai teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono pada tahun 2009. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Dari Sugiono juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting, yaitu kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih 23 banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Itu cukup pengertian dari metode pengumpulan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab terakhir, yaitu tentang jenis-jenis metode pengumpulan data. Jadi di dalam metode pengumpulan data itu kan banyak jenisnya yang dipakai. Nah, itu di sini saya menemukan 4 jenis metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Nah, apa sih metode pengumpulan data dengan cara wawancara ini? Nah, wawancara itu adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber tersebut. Jadi kita kayak tatap muka gitu, bisa secara tatap muka, tapi dengan seiring berkembangnya zaman ini kita bisa melakukan wawancara itu via virtual, misalnya bisa via call, via telepon, via Zoom meeting atau Google Meeting. Nah, terus habis itu wawancara itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama wawancara secara terstruktur. Nah, wawancara secara terstruktur itu adalah wawancara yang dilakukan ketika si peneliti ini menyiapkan
beberapa pertanyaan yang udah dia siapkan sebelumnya. Jadi dia itu ini punya acuan apa aja sih yang harus digali dari si narasumber ini. Jadi dia udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada wawancara tidak struktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara yang dilakukan oleh si peneliti dengan cara dia nggak ngasih pertanyaan sama narasumber itu tadi. Jadi dia kayak mendengarkan masalah-masalah apa sih yang sedang terjadi, dan dia hanya mendengarkan penjelasan dari narasumber itu tadi. Kemudian dia hanya memuat poin-poin penting yang terjadi dari masalah yang diceritakan sama narasumber itu tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada metode pengumpulan data dengan cara observasi. Nah, observasi ini adalah metode yang difokuskan kepada kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seperti kegiatan yang terjadi pada situasinya itu kayak gimana. Nah, jadi observasi ini kita kayak turun langsung, kita terjun ke lapangan, ke tempat terjadinya suatu masalah, misalnya di desa ini gimana situasinya yang akan diteliti. Nah, itu namanya observasi. Nah, observasi ini untuk mempelajari penelitian yang biasanya menyangkut pautkan dengan sifat atau perilaku manusia, terus gejala-gejala yang terjadi seperti gejala bencana alam, atau pokoknya yang berhubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari atau gejala yang akan terjadi pada masalah yang akan diteliti. Nah, kemudian observasi ini ada dua, yaitu participant observation dan non-participant observation. Nah, participant observation itu penelitinya itu terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari seseorang atau keadaan yang diamati sebagai sumber data. Jadi, kita sebagai peneliti ini langsung terjun ke sebuah tempat atau kerumunan orang-orang, jadi kita melihat secara langsung gimana keadaannya di sana. Nah, kemudian yang non-participant observation itu observasi dengan penelitinya tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan atau proses yang diamati. Jadi kebalikannya dari participant observation. Kemudian selanjutnya ada studi dokumen. Nah, studi dokumen ini adalah metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai objek observasi atau variabel. Nah, jadi kita itu kalau misalnya studi dokumen, itu kita mengumpulkan datanya dengan cara kita mencari data-data yang dibutuhkan. Nah, data-datanya itu bisa berupa apa aja sih? Nah, data-datanya itu bisa berupa catatan, bisa transkrip, bisa terus dari surat kabar, catatan, rekaman. Nah, itu kita bisa mengambil dengan cara seperti itu. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan studi dokumen ini? Kita bisa mendapatkan studi dokumen ini bisa dari catatan, bisa dari website, majalah, prasasti, notulen, dan agenda yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diteliti tadi. Nah, kemudian dari jenis dokumen yang ditemukan, itu tadi digunakan untuk bahan analisis. Jadi dari semua dokumen yang udah dikumpulkan tadi, kita analisis satu persatu mana yang akan kita butuhkan, dan itu yang akan dipakai sebagai untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Kemudian yang terakhir ada kuesioner atau angket. Biasanya kuesioner ini kalau misalnya biasanya yang kita alami, biasanya kita kan sering kayak misalnya dikasih kuesioner atau angket-angket gitu kan, itu kan berupa kayak kertas. Nah, kalau zaman sekarang ini kalau misalnya subjek yang diteliti lebih luas, lebih banyak, kita bisa memakai Google Form. Nah, itu bisa juga sebagai kuesioner. Nah, kuesioner ini biasanya berisi satu paket pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dijawab oleh responden-respondennya. Nah, jadi kuesioner ini sangat efisien ya kalau misalnya kita mempunyai responden itu yang tersebar di wilayah yang sangat luas. Nah, kuesioner sendiri ini dibagi menjadi 3 bentuk. Nah,
Yang pertama yaitu kuesioner terbuka. Jadi kalau kuesioner terbuka ini anketnya berisi pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden itu tadi buat menjawab. Jadi bukan yang itu melulu gitu jawabannya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada responden ini untuk membuka pikirannya, membuka wawasannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang kita berikan. Bisa jadi merupakan pengalaman yang dirasakan sama responden. Terus kayak yang kedua, kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup itu adalah kuesioner yang telah memberikan pilihan jawaban pada setiap pertanyaan atau pernyataan yang diberikan. Nah, jadi kalau misalnya kuesioner tertutup itu biasanya udah ada pilihan jawabannya. Biasanya kalau misalnya kuesioner tertutup itu kayak jawabannya itu pastinya iya atau tidak, kayak gitu aja. Kalau nggak gitu, jawabannya pernah, sering, atau tidak pernah. Nah, itu yang ada pilihan-pilihannya itu merupakan kuesioner tertutup. Kemudian yang terakhir ada kuesioner semi terbuka. Nah, kuesioner semi terbuka ini merupakan campuran antara bentuk kuesioner yang tertutup sama yang terbuka itu tadi. Jadi biasanya satu paket pertanyaan tadi itu isinya ada yang pertanyaannya sudah ada jawabannya, pilihan-pilihan jawabannya, ada juga pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya bisa diisi sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dari responden tersebut. Oke, sampai situ penjelasannya dari aku jenis-jenis metode pengumpulan data. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selanjutnya kita bisa bertemu di sesi diskusi dari via Telegram. Terima kasih semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.